Perwiritan Masjid Amaliyah berdiri pada tahun 1990. Perwiritan Masjid Amaliyah lahir dari kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan meningkatkan kualitas iman, ilmu, dan ukhuwah Islamiyah. Pada masa awal kegiatan keagamaan di lingkungan masjid masih terbatas pada sholat berjamaah dan peringatan hari besar Islam. Banyak masyarakat, terutama di kalangan ibu-ibu dan bapak-bapak, merasa perlu adanya wadah rutin untuk mengaji, berzikir, dan memperdalam pemahaman agama secara lebih terarah. Selain itu, kondisi sosial masyarakat yang masih kental dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan menjadi modal utama terbentuknya kegiatan perwiritan sebagai sarana mempererat silaturahmi antar sesama jamaah. Sebelum menjadi kegiatan resmi masjid, wirid dilakukan secara bergiliran di rumah warga. Kegiatan ini biasanya yang dimulai setelah sholat maghrib atau isya seperti pembacaan surah Yasin atau tausiyah, pengajian singkat atau tausiyah dari ustadz, doa bersama untuk keselamatan dan keberkahan. Melihat semakin banyaknya jamaah dan kebutuhan akan tempat yang lebih layak, para tokoh agama dan pengurus masjid sepakat untuk memusatkan kegiatan perwiritan Masjid Amaliyah. Keputusan ini bertujuan untuk Adapun struktur perwiritan Masjid Amaliyah. Program dakwah perwiritan Masjid Amaliyah. Adanya kunjungan takziah atau yang sedang sakit, gotong royong dalam membersihkan masjid, penggalangan dana dalam terkena musibah. Adapun kegiatan tujuan utama yang dilaksanakan dalam perwiritan Masjid Amaliyah yang paling utama adalah adanya ikatan-ikatan silaturahmi. Dengan catatan setiap kumpul di malam Jumat dikenakan dana per orang. Dengan adanya dana yang bisa dipergunakan dan kemungkinan bisa juga lebih dana tersebut. Visi dan misi perwiritan Masjid Amaliyah. Yang pertama adalah merapatkan silaturahmi antara kita dengan kita. Dan yang kedua adalah belajar dan beribadah. Pendanaan perwiritan Masjid Amaliyah diikuti per orang iurannya sebanyak Rp10.000 sebagai uang makan. Satu, yang ditarik ada 4 yang nggak salah. Nah, adapun kegiatan yang kita laksanakan adalah yang paling pertama sekali kewajiban silaturahmi antara kita bersaudara di kampung ini supaya ada ikatan-ikatan silaturahmi antara kita dengan kita. Dengan catatan setiap kali berkumpul setiap malam Jumatnya dengan dikenai dana 10.000 satu orang, itu pun tidak dipaksakan harus apa yang dibuatnya, hanya sekedar kemampuan yang ada
dana itu yang bisa dipergunakan. Itulah Boleh juga lebih. boleh juga lebih, tapi itulah tujuan awal yang pertamanya. Jadi apalagi yang kurang di sana? Semuanya udah nasihat. Visi dan misi apa? Misi dan misinya itu tadi, ya itulah satu perkumpulan merapatkan silaturahmi antara kita dengan kita. Itulah misinya. Belajar lah. Nah, Belajar dan beribadah. belajar dan beribadah, menyatukan silaturahmi antara persatuan lah. Ya kan? Itu misinya. Nggak ada misi yang lain. Nanti kalau misinya berontak, kita gawat ini. Kalau visinya sama misi kan beda kan? Nah, beda. Itu tadi Bapak bilang kan misinya. Sedangkan visinya? Visinya itu ya sambil belajar lah. Jadi kalau misalnya sumber dayanya itu kan misalnya kayak SDM atau SDA-nya atau pendanaan itu gimana Pak? Pendananya itu adalah dari masing-masing. Setiap kepala itu setiap iuran. Setiap bulannya kami dikenakan sekian gitu. Setiap malam Jumat ini dikenakan 10.000. Nah nanti tutupnya ada uang berapa? Ada uang bulanan. untuk stand uang bulanan. 10.000. Jadi sekitar 50.000 lah satu bulannya kita kena dalam 4 Jumat. Gitu. Terus kalau misalnya sarana atau prasarananya itu Pak? Maksudnya itulah dia anpintaris tadi itu kan, itulah dia tenda, semuanya kelengkapan kursi. Apa untuk keperluan di perwiritan inilah. Itu udah menyangkut soal BKM juga nggak Pak? BKM dia berbeda. Kalau Bisa. BKM dia nanti di STM. Ya, ini kan perwiritan gitu loh ya. Tapi dua-duanya bisa dipakai karena orang-orang STM itu juga orang perwiritan. Orang perwiritan itu tuh juga orang STM gitu. Tapi nggak gitu Pak. Hah? Orang perwiritan otomatis orang STM. Ya. Tapi orang STM belum tentu orang perwiritan karena kita kan nggak semua gitu. Oh, berarti berbeda ya Pak? Berbeda. Di banyak kampung dia perwiritan anggota perwiritan, dia anggota STM. Maka kadang-kadang anggota STM-nya 300, anggota perwiritan 300, datang 60. Nah, jadi kalau kita memang didatangkan itu memang itu anggotanya kan gitu. Kalau ya ada pembantuan dari Prabowo rupanya ini. Kalau ada sih Pak masukkan ini. Iya. Kita daftar nama-namanya kan. Berarti itu berbeda kalau misalnya kendala atau solusinya kan gimana? Hah? Kendala atau solusinya? Syarat satu-satunya sudah merit. Dah, itu dia. Mau umur 70, 80 nggak ada masalah. Yang lajang nggak boleh masuk sini. Karena ada dua lah yang ada orang tua. Kan nggak ada tuh, sebenarnya wakilin aja ya, bukan gitu. Misalnya orang tua yang meninggal, makanya kembalinya kan nggak termasuk, apanya ada. Jadi setiap bulannya kami diisi Berarti ayahnya meninggal ya. drama lah oleh Al-Ustaz gitu. Nah itulah wejangan-wejangan yang dikasih tahu itulah ilmu yang diberikan kepada kita. Itulah kegiatan Yang baku aja. dalam perwiritan itu. Nah, Lagi? kalau apa yang bisa diajukan dana situ ajukan. Karena kan itu yang perwiritan. Sekarang ini kan gitu ya modelnya kan. Ajukan dana. Kesimpulannya adalah perwiritan Masjid Amaliyah memiliki kekuatan besar dalam spiritual, kebersamaan, dan basis masjid. Namun harus memperbaiki manajemen, pendanaan, dan keterlibatan generasi muda. Ada peluang besar untuk berkembang melalui kolaborasi dan inovasi program, tapi harus mewaspadai tantangan zaman dan rendahnya partisipasi.